berbagi lagi, sharing kepada teman-teman petani se-Nusantara. Indahnya berbagi ya. Pada kali ini kita akan membuat ya tutorial pembuatan bionuklir ya. Jadi ada kata-kata nuklir karena nuklir itu memang hebat ya. Jadi ini penggabungan antara organik dengan kimia. Jadi hasilnya sebentar nanti memang dahsyat ya, jadi kayak nuklir begitu. Akhirnya dikatakan bionuklir. Jadi penggabungan antara kimia sintetik dengan organik. Ini ada beberapa bahan ya. Saya akan perkenalkan bahan dan alatnya ya. Ini kita sediakan ember ya, ember kapasitas 20 liter. Kemudian di dalamnya ini sudah ada POC ya. POC yang sudah terfermentasi ya, yang sudah jadi. Nah ini juga, ini POC juga nih 10 liter. Jadi POC kita inginkan ini kasih penuh, ini kapasitas kurang lebih 20 liter ya, POC yang sudah terfermentasi. Nah itu kuncinya. Kemudian ini ada saya pegang ini ada pupuk ya, pupuk kimia sintetik ya, MKP. Jadi monokalium fosfat. Jadi kandungan kalium dan fosfatnya tinggi. Ini ada kandungan P2O5 ya, P2O5 52% ya, K2O nya 34%. Kenapa kita memilih MKP? Karena ini kita peruntukkan untuk fase generatif ya, fase pembungaan, fase pembuahan ya. Jadi ini kita gunakan 2 kilo, ini 2 kilo ya. Ini 2 kilo, ini 2 bungkus 2 kilo. Kemudian kita pakai ini ada Gaplus namanya, sama dengan Gibro. Gibro itu kandungannya adalah giberelat ya, asan giberelat set PT. Ini di kios ini saya beli tadi ya, kurang lebih 25.000 nih. Ini satu ini kapsul ini. Ini 25.000. Jangan lupa kita gunakan juga molasses ini atau gula aren. Ini banyaklah di warung-warung ya. Ini kita gunakan ini molasses untuk, karena POC ini sudah mengandung mikroba positif. Akhirnya kita untuk memberikan nutrisi pada mikroba kita gunakan gula aren ya. Oke, langsung aja kita bagaimana teknik POC. Cara pembuatan POC ini ada di sebentar nanti saya paparkan di deskripsi ya. Nah ini karena kita akan buat ini kapasitas 20 liter ya, karena ember ini kurang lebih 20 liter kapasitasnya nih. Nah ini kita akan buat nih. Memang ini agak harum ya, lumayan harumnya juga ini, karena POC ini kurang lebih 3-4 bulan sudah kita fermentasi nih. Ini sudah jadi nih. Nah, tetapi lebih optimal lagi. Nah, ini bagaimana kita bisa jadikan jadi bionuklir ya. Nah, ini sudah ada 2 jenis POC yang kita gunakan ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini ada parangnya saya nih ya. Ini parang ini tetap ada di kantor nih. Ini. Nah, ini nih. Nah. Ini kita ada juga nih. Nah, saja mungkin ya. Nah, ini halus ini MKP nih. Jadi ini penggabungan antara kimia dengan organik ya. 1 kilo ya. Kita gunakan 2 kilo ya. Ini tadi saya beli ini 1 kilo ya, kurang lebih saya diberikan sama teman ini 35.000. Jadi 2 ini 70.000 ya. 2 kilo. Ini bisa digantikan dengan KNO3 putih. Nah, karena orientasinya kita untuk fase generatif, fase pembungaan. Nah, ini 2 kilo turun semua ya. Oke. Nah, kemudian ini gulanya nih. Ini gula aren. Kita juga bisa pakai molasses ya, molasses untuk nutrisi mikrobanya. Ini kita kerok-kerok saja nih. Nah,
Untung ada Parang di sini di kantor ini, standby terus nih. Nah, ini gula aren. Kalau di daerah atas ada namanya gula dari pohon lontara, itu bisa juga itu. Gula merah. Nah, jadi gula merah itu ada dua. Kalau di sini ada dari aren ya, ada dari pohon lontara, itu bisa semua. Nah, saya sarankan gula aren lah. Banyak kemarin yang bertanya bagaimana kalau gula pasir. Kalau memang tidak ada gula aren ya gula pasir, tapi sebaiknya gula aren lah karena natural ya. Gula aren itu lebih natural. Ini hati-hati juga ini krok-krok begini nih. Ini Parang ini tajam juga nih. Ini nih, kenapa pakai gula aren, Pak? Karena itu molasses, Pak. Molasses itu memberikan nutrisi bagi mikroba. Makanannya mikroba. Nah, ini sudah mikrobanya ini sudah kompleks ini. Karena sudah 4 bulan kita fermentasi nih POC ini. Nah, oke. Nah, sudah itu ini asam giberalatnya, set PT yang kita gunakan. Jadi ada produknya Nupam juga itu begini juga. Ini kapsul nih 25.000 nih. Kita beli nih. Kita hancurkan dulu lah ya. Kita hancurkan aja dulu nih. Nah, ini kita hancurkan dulu. Nah, supaya ini kayak obat manusia nih. Nah, sama Pak, ini tanaman ini makhluk hidup juga, sama dengan manusia. Nah, ini set PT Pak, zat perangsang tumbuh, asam gibberellat namanya. Ini lebih hemat ini sebetulnya. Ini saya pakai. Berbuah itu Pak, berbuah. Ya, ini untuk buah Pak. Iya. Ini kita hancurkan ini. Sebentar kita aduk-aduk, ini akan hancur ini di air ini. Bagus dihancur ini. Kalau bisa juga Pak. Semua all commodity ini Pak. Ini kita sudah anggap agak hancur ya. Baru kita aduk-aduk ini. Nih. Kita turunkan semua nih. Nah, ini berbuih ini. Ya hancur nih. Nih. Itu pengaruh anunya itu. Ini kita aduk ya. Ini. Jadi ini bagaimana kita inginkan petani-petani Nusantara bisa mengaplikasikan ya bionuklir ini. Jadi petani lebih mampu lagi berkreasi di lapangan. Saya biasa katakan jadikan itu tongkat kayu batu jadi tanaman ya. Itu. Jadi kita lebih berinovasi dan senantiasa menemukan teknologi-teknologi yang terbaru demi bagaimana peningkatan produksi ya dan produktivitas, baik tanaman pangan ya, baik tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Jadi ini all commodity, semua komoditi. Tapi yang kami buat ini pada kesempatan hari ini untuk fase generatif, fase pembuahan namanya. Jadi kalau di padi mulai fase primordia itu mulai kita aplikasikan ini. Jadi kalau di padi itu fungsinya untuk bagaimana sebentar nanti padi itu lebih berisi dan lebih bernas Pak. Nah, jadi bulir-bulir padi mulainya itu insya Allah lebih maksimal pengisian gabah itu, pengisian bulir. Nah ini anu tadi nih apa namanya ya? Gula berelatnya ini, set PT-nya nih. Sebentar hancur ini. Nah, kita aduk aja dulu lah supaya homogen ya. Oke, kita pastikan sudah teraduk semua. Nah, kemudian kita tutup dengan ini aja. Tutup aja dengan karung ya atau kain ya. Nah, kemudian kita ikat ya. Ini cukup kita fermentasi 1 kali 24 jam. Besok sudah bisa kita gunakan untuk diaplikasikan ke tanaman kita. Nah, begitu.
Jadi ini cukup kita fermentasi 1 kali 24 jam. Besok insya Allah, besok sore kita akan aplikasikan ya. Kita akan uji coba ini. Ini kebetulan di kantor BPP kita ini kita tanam terong ini. Ini betul-betul masih pola organik ya. Kita belum menggunakan pupuk kimia sintetik ya. Ini contohnya nih. Ini kurang lebih umurnya kurang lebih 1 bulan loh. Ini sudah ada buah ya, sudah berbuah. Nah inilah kita akan rancang lagi bagaimana buahnya ini lebih dahsyat lagi buahnya. Nah jadi insya Allah besok sore kita akan aplikasi dan kita akan bersama-sama melihat ya di lapangan bagaimana pengaplikasian bionuklir ini. Saya kira demikian untuk season pertama, dan jangan lupa ya like ya, share dan subscribe di Salam Petani Sukses. Kita lanjut lagi ya. Kemarin kita sudah fermentasi 1 kali 24 jam ini ya, bionuklir ya. Kita sudah fermentasi, diamkan selama 1 kali 24 jam. Ini sudah kita diamkan ya. Kemudian ini sudah ada air kurang lebih 10 liter ya. Kita akan gunakan langsung menyiram terong kita ya. Ini ada tanaman terong yang kita tanam di sini. Ini terong yang kita akan siram ya. Kita gunakan ini dosis ya. Dosisnya ini 10 liter. Kita berikan dosis kurang lebih 30 cc sampai 50 cc per 10 liter air ya. Jadi kita ada tuh. Ini kurang lebih 30 cc ya. 30 cc per 10 liter air. Karena kita berikan dosis 3 ml per liter air. Ini bionuklir ini dahsyat ini loh. Ini dahsyat ini. Untuk lebih memastikan kita cek pH lagi ya. Kita akan cek ya. Sebelum kita aplikasikan kita akan cek ya. Kita akan cek ini berangkat dari 7 ya. Berangkat dari 7. 5,5 ya. 5,5 ya pH-nya ya. 5,5 PUC itu kalau 5,5 sampai 6,5 itu termasuk normal lah. Kita aplikasikan ke pertanaman ya. Jadi ini sudah oke ya. Oke. Ya, kita langsung siram ya. Mulai dari sini aja tuh. Ya. Kita siram aja nih, langsung ini kita siram ini. Jadi ini langsung kita siram seluruh bagian tanaman ya. Jadi kita siram seluruh bagian tanaman turun ke media tanah, media tumbuh tanaman. Karena sudah masuk fase pembungaan ya. Ini ada dua ini, ada yang masih kecil-kecil juga nih. Ya. Ini kita ambil air lagi nih. Ini air leden, air sumur nih. Air sumur pakai pompanisasi. Bukan air PDAM ya, bukan air kaporit ya. Jadi ini air sumur. Kita pakai mesin ya untuk ini air sumur ini. Jadi ini tidak mengandung kaporit ya. Jadi ini air diisi kurang lebih 10 liter ya. 10 liter air ya. Interval penyemprotan paling tidak 10 hari sekali. Tapi di sini saya optimalkan tiap 7 hari ya, tiap minggu. Saya jadi ini hari apa ya? Hari Senin ya. Jadi tiap hari Senin tiap sore kita adakan penyemprotan pengaplikasian bionuklir fase generatif ya. Oke, kemudian kita kasih lagi dosis yang sama tadi, kurang lebih 30 cc ya. Ini 30 cc ya. 3 ml per liter air lah kita berikan, ini kurang lebih 30
30 cc ya. Iya. Dosis rendah kita berikan ini. Nah, jadi ini sudah iya. ada buah. Ini nih siram ini. Ini 1 minggu ke depan ini kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya ini 300 setelah bunga semakin jadi dan buah itu semakin besar. Nah, oke, saya kira demikian ya. Kita akan lanjut lagi ya aplikasi yang kedua bionuklir yang kita buat kemarin ya. Jadi sudah pas ini 1 minggu 7 hari ya. Karena kemarin itu hari Senin, ini pas hari Senin ya. Ini kita lihat nih buahnya ini 1 minggu. Wah, sudah luar biasa nih. Ini sudah siap dipanen sebetulnya ya. Jadi kita lihat dulu lah bagaimana efek aplikasi bionuklir 1 minggu yang lalu ya. Ini bunganya sudah pada keluar ya. Ini sudah keluar ya. Karena ini kita buat ini bionuklir fase generatif ya, untuk pembungaan, untuk pembuahan ya. Jadi ini kita mau akan aplikasi yang kedua ya. Ini kita lihat nih. Semua ini sudah pada keluar bunga nih. Nah, sudah keluar bunga, bahkan ada yang buahnya sudah mulai. Nah, ini sudah mulai keluar nih, sudah kecil ini. Ini 1 minggu ke depan sudah bisa panen nih. Nah, nih. Ya. Ini terung ungu ya. Nah, tuh. Nah, ini ada juga yang lurus ini, ada yang bengkok-bengkok juga nih. Nah, ini. Bunganya ini saya lihat ya, alhamdulillah efeknya saya kira luar biasa nih. Efek daripada bionuklir ya. Nah, ini 1 minggu ke depan ya, 7 hari ke depan ini sudah besar ini, sudah bisa panen nih. Ini baru belajar berbuah. Jadi orientasinya ini bagaimana bionuklir fase generatif ini merangsang bunga menjadi buah itu lebih besar lagi ya. Kemudian tanaman kita ini agak lebih tahan ya terhadap hama dan penyakit ya. Mari kita campur-campur ya. Ini teman ini juga ini, teman Bunyulu nih. Beliau ini tugas di dataran tinggi. Ini seperti biasa, ini air ya, air sumur ya. Air sumur 10 liter ya. Ini 10 liter ya. Kita berikan dosis sedikit aja. Cukup 3 sampai 5 cc per liter air. Ini 10 liter, jadi kurang lebih 30 sampai 50 cc per satu gembok ini ya. Jadi kita ukur aja tuh. Kurang lebih ya ini 30 cc sedikit aja nih. 30 cc aja tuh. 30 sampai 50 cc per gembok ya. Ini luar biasa nih. Ini mudah-mudahan petani se-Nusantara bisa mempraktekkannya dan mengaplikasikan langsung dan bisa berbicara banyak ya. Bagaimana manfaat daripada bionuklir itu sendiri ya. Oke, mari kita siram-siram ya. Aplikasi kedua nih. Ini kebetulan ada gembot nih. Bisa hand sprayer kalau memang ada. Ini kita pakai gembot supaya media tanamnya juga bisa basah ya. Nah, kebetulan ada gembot di sini. Jadi kalau pakai hand sprayer bisa juga. Nah, kalau kapasitas banyak ya pakai hand sprayer lah. Ini yang di sebelah juga belum baru. Ini fase-fase ini pertumbuhannya saya lihat ini bagus juga nih. Ini pertumbuhannya bagus ini kalau gini nih. Ini sudah mau keluar percabangan nih, cabang ini. Jadi pucuk-pucuk terbentuk pucuk-pucuk yang baru lagi ya. Ya, jadi kita senantiasa mengupdate ya bagaimana perkembangan terung kita
dengan media polybag ya. Jadi ini aplikasi kedua ya. Sekira demikian aplikasi testimoni bionuklir fase generatif. Bagi teman-teman petani senusantara, jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan berkah. Salam petani sukses.